Selamat pagi, siang, sore semuanya. Di sini kami dari kelompok S akan menjelaskan terkait paper Enhancing DevSecOps Practice with Large Language Models and Security Chaos Engineering. Jadi saya yakin semua orang sudah familiar dengan LLM, tapi Security Chaos Engineering atau SCE itu belum terlalu familiar. Jadi apa itu SCE? SCE intinya adalah cara untuk identify security control failure dengan proactive experimentation. Jadi proactive experimentation itu ya udah kita eksperimennya secara langsung gitu. Ada 4 principles, yaitu ada identify the steady state. Jadi steady state dari sebuah software bagaimana, kita define juga hipotesisnya, kira-kira kalau dilakukan aksi apa, reaksinya apa sih softwarenya itu. Kemudian ada melakukan execution dan verification. Verification berarti ya kita nge-verify apakah hipotesisnya benar ya dari hasil eksekusinya. Di sini kita bisa lihat grafnya. Dan ada yang namanya Chaos Exploit Framework. Intinya Chaos Exploit Framework adalah sebuah software yang apply SCF principles ini ya. Jadi kita bisa menjalankan pre-configured testing sequence, tapi ada drawbacknya kita harus secara manual membuat attack defense tree seperti yang terlihat di graf kanan ini. Disinilah dimana LLM itu bisa membantu mengotomatisasi pembuatan attack tree defense. Tapi apa itu attack tree dan kenapa itu susah ya? Attack tree itu ada root nodes yang merupakan attackers primary goals, dan dari root node itu dia bisa bercabang yang menjadi sub goalnya. Dan secara logik ada end nodes, yaitu semua step itu harus dilakukan, atau ada or nodes, yaitu alternative options. Kemudian ada protection tree, yaitu penurunan dari attack tree yang sudah dibuat. Tujuannya adalah uses impact, probability, and cost calculation to pinpoint the exact areas of the system yang require immediate security protection. Kemudian ada defense tree. Apa itu ini? Ini fokusnya di economic value-nya, terutama di return on investment-nya untuk defenders dan return on attack untuk si attackers-nya. Ya, jadi dia nge-expand dari attack tree yang sudah dibuat dengan menambahkan defensive action mode. Dan yang terakhir, attack defense tree itu sendiri, ini adalah gabungan dari previous model. Purpose-nya adalah yaudah nge-merge offensive techniques sama defensive control-nya dalam satu timeline yang tergabung, dan nge-provide bagaimana cara attack sama defense itu interact ya secara berjalannya waktu. Dan kenapa ini susah? Karena manual crafting-nya ini ngeblok automatisasi ya. Dan apabila arsitektur cloud-nya itu berubah secara rapid, si security analysnya harus secara manual membuat ulang attack defense tree-nya, which is gak scalable. Jadi papernya ini nge-propose sebuah SCE LLM, yaitu mengintegrasi SCE dengan LLM untuk secara proaktif nge-protect software. Jadi di sini align dengan paradigma DevSecOps, dan role-nya dari security analyst itu sebagai human in the loop ya, buat ngevalidasi si LLM ini jawabannya benar atau enggak. Kemudian across development phase kita itu ya udah menjalankan security pipeline ya. Dan dengan ini kita bisa ada sebuah continuous feedback loop. Di sini ada 3 stage: elicitation, LLM based attack tree compositor, dan yang terakhir adalah SCE experiment runner. Untuk stage pertama, si security analyst-nya menganalisis dari user story, permissions and data flows, cross-reference infrastructure setup, dan sebagainya untuk mempredik potential attack methods. Jadi outputnya dari sini adalah si security analyst itu membuat high level attack goals. Dari stage 2 kita ada banyak steps ya. Stepnya mulai dari sini sampai ke kanan bawah. Kita akan bahas satu-satu. Adalah application security context. Jadi awalnya dimulai dengan prompt. Apa itu application security, threat model itu apa, attack risk itu apa. Jadi ini tuh sebuah prompt yang langsung dikirim ke LLM-nya. Kemudian kita sediakan prompt konteks ke LLM-nya. Ada 4, ada system konteks, component list, attack goal, sama tree root. Jadi kita sebutin dulu, kayak saya bakal kasih LLM ini a list of apa aja gitu. Ini 4. Kalau sudah, kita insert prompt ya. Masing-masing dari 4 hal ini dispesify. Setelah dimasukin prompt ya, kita minta untuk membuat attack context ya. Jadi kita awalnya kalau mau buat secara global dulu, kita bisa ngirim
attack list ya. Kita bisa minta infer the attacks that could be used untuk reach the attack goals. Kalau outputnya expected ya kita bisa lanjut, tapi kalau enggak kita bisa ulang lagi, kemudian lakukan attack tree yang spesifik ya, ngeprompt meminta LLM mengenerate attack tree yang spesifik. Di sini kita bisa nge-specify specific website untuk mengenerate specific branch. Ini incremental, ini sebuah proses yang iteratif, dan kalau outputnya sudah expected kita lanjut. Kemudian ada security control context. Kita minta LLM untuk mengidentifikasi security control apa sih, yaitu defensive countermeasure itu apa. Kemudian kalau kontrolnya sudah efektif lanjut, kalau belum refine. Setelah itu kita membuat risk context. Si LLM-nya melihat historical data ya terkait real world security. Dia nge-evaluasi sama nge-ranking kira-kira branch mana yang paling beriskan, yang mana yang kurang. Kemudian ada cosmetic context buat nge-refine visual outputnya, dan akhirnya outputnya dalam bentuk grafis.code yang ini divalidasi sama expert analyst. Stage 3 intinya langsung mengeksekusinya di chaos exploitnya. Jadi masing-masing dari branch itu kita membuat sebuah eksperimen yang terdiri dari apa, hipotesisnya, attack to execute-nya, sama apa to measure-nya. Ya, kita menggunakan chaos exploit untuk automated loop-nya untuk validate the system baseline. Jadi pseudo code-nya seperti ini. Kita lihat dari dictionary ada entitas apa aja, ada current experiment, ada steady state of current experiment, hypothesis of current experiment, attack prosedurnya yang mana isinya ada step J ya. Kemudian ada attack goal sama rollback. Pertama di load semua, divalidasi masing-masing, validasi steady state-nya juga, dan ini eksekusi utamanya yaitu for loop ini. Itu jadi stepnya dikerjain satu-satu, kalau ada yang runtime exception di interrupt. Tapi intinya setelah selesai stepnya dieksekusi, kita cek apakah attack goalnya di achieve, dan kalau achieve dan ya hipotesisnya itu refuted, kalau enggak berarti hipotesisnya itu tervalidasikan ya. Kemudian melakukan rollback dan end of experiment. Papernya juga menjelaskan terkait case study improving AWS DevSecOps. Jadi targetnya adalah sebuah supply chain management ya. Jadi ada retail company yang melakukan digital transformation. Business need-nya adalah rapid development cycle ya, CSCD, dan objektifnya outernya itu harus guarantee data security walaupun time constraint-nya kecil gitu. Requirement-nya apa aja dan user stories-nya ada 3 ini. Dari sisi logistic officer, supplier manager, dan operative executive. Jadi topologinya kita bisa lihat langsung dari sini. Ada AWS Code Pipeline ya, terus ada eksternal ini, ada AWS Code Guru buat SAST, ada AWS CloudWatch buat monitor VPC. Isi dari VPC ada apa aja, ada AWS EC2, AWS Lambda, dan ini yang buat persistence. Dan pembuatan dari tree composition hasilnya seperti ini. Si authornya hanya memerlukan 4 hours buat nge-produce realistic first version, yaitu melakukannya secara spesifik, yaitu nge-specify external procedures. Kemudian dia itu act sebagai human in the loop validation. Ini prompt yang digunakan oleh autornya. Jadi sesuai sama yang sudah disebutkan sebelumnya, ada semua step. Ada application security context, prompt context, inserting the prompt, ya di sini ada 4. Kemudian attack context, notice bahwa masing-masing dari branch ini ada URL eksternal ya, biar si LLM itu bisa nge-refer saat membuat attack branch-nya. Ini lanjutannya, yaitu mengenerate security control context dan risk context-nya. Akhirnya ada cosmetic details. Ini hasil generated-nya. Dan risk analysis dari tree-nya yang dibuat oleh LLM itu ada ini. Risk pertama yang ada yang high level ada di S3 buckets sama SC2 instances. Yang medium di Lambda functions, dan yang low itu di AWS Code Pipeline dan AWS Code Build.
dari masing-masing branch yang dibuat tadi di map menjadi experiments, dan yang dieksekusi dalam paper itu hanya yang 4 dan yang kelima ya. Jadi secara spesifik 4 itu apa? 4 itu si code build dipakai untuk menggain elevated access ya by some IAM user, dan seharusnya dalam hipotesisnya si AWS guard itu secara proaktif stop the container. Di sini attack stepsnya nge-establish secure tunnels, nge-inject reversal di build spec YAML ya ini, kemudian nge-trigger code pipeline execution, nge-extract container metadata credentials, dan automation with chaos exploit. Dan ini hasil dari chaos exploitnya. Kita lihat bahwa tidak ada tanda apapun ya yang menandakan bahwa unauthorized administration action itu di-trigger ya. Itu nggak ada alert sama sekali dari guard duty-nya. Jadi alhasil hipotesisnya itu refuted. Execution yang kelima itu ngomongin terkait code guru. Ceritanya itu nge-implement SQL injection ya. Jadi ini function yang bisa di SQL inject while copying generic code to perform DB queries. Ada initial state yaitu two high vulnerabilities yang di fix, kemudian ada injection ya kode ini, dan dites menggunakan chaos exploit. Hasilnya seperti ini, dan kita bisa lihat bahwa validating if code guru detects the new vulnerability ternyata dia tidak mendetek critical atau high apapun ya. Jadi resultnya adalah hipotesisnya itu refuted, dapat weakness bahwa AWS code guru security ini failed to detect an intentionally injected SQL injection. Sebagai insight-nya tidak boleh terlalu over reliance dengan static tools, dan ya steady state validation failed. Jadi penggunaan proposal ini kita tuh bisa nge-reduction si time sama cost-nya yang awalnya average-nya dari 80 hours menjadi 4. Kemudian dengan adanya human in the loop validation, si expert itu bisa nge-filter AI hallucination atau answer yang tidak berguna. Kita bisa nge-bypass AI restriction. Kan LLM pada standarnya itu tidak bisa mengenerate respon yang mengakibatkan sebuah danger kan. Kita nge-specify URL eksternal buat nge-bypassnya, dan proposal ini juga nge-expose hidden flaws maupun itu weak ataupun major pipelines. Jadi conclusionnya, framework ini yang mengintegrasi LLM dan security chaos engineering dalam continuous pipeline itu bisa menjadi return of investment yang lebih tinggi ya dalam hal security dibanding hanya bergantung dalam standalone ethical hacking test. Dan integrasi LLM dan SCI ini itu bisa membuat safety net lebih dibanding standar security testing seperti SAST atau DAST. Dan terbukti dari case tadinya bahwa automated SQL experiment ini berhasil mengekspos ada hidden architectural flaws. Dan buat future horizonnya, si authornya itu bisa ngebenchmark others LLM sama new SCI scenarios. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan.